Oke, kita lanjutkan untuk subchapter berikutnya pada minggu ini adalah model proses bisnis. Proses bisnis, apa sih proses bisnis itu atau bisnis proses? Suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan yang terstruktur dan saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Mungkin sudah familiar ya dengan proses bisnis karena hampir semua yang berkaitan dengan perusahaan, SOP itu ada kata-kata proses bisnisnya. Bagaimana proses bisnisnya? Harus ditentukan dulu proseduralnya seperti apa, yang biasanya disebut dengan istilah proses bisnis. Dalam memodelkan suatu proses bisnis, perlu adanya suatu standar operating procedure atau SOP yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Jadi, sangat aneh sekali bagi perusahaan jika tidak memiliki SOP. Bagaimana cara kita mau menilai kinerja atau bagaimana caranya mau menyelesaikan pekerjaan jika tidak ada SOP-nya? Harus melalui mana dulu atau person yang mana dulu atau awalan yang mana dulu untuk bisa meraih, tujuan ataupun tugas untuk diselesaikan. Standar operating procedure adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja yang ada di perusahaan dengan biaya yang serendah-rendahnya sekaligus mengurangi miskomunikasi dan kegagalan dalam mematuhi peraturan perusahaan. Karena kalau misalnya terjadi miskomunikasi, salah langkah dalam produksi misalkan akan berakibat fatal. Jadi bisa menimbulkan kerugian, bahkan kerugiannya itu tidak sedikit ya, bisa menyebabkan, kegagalan finansial nanti bagi perusahaannya jika misalnya tidak memenuhi target atau tidak mencapai kepuasan bagi customer yang melakukan order atau berpartner dengan perusahaan tersebut. Kemudian kita lihat proses bisnis berikutnya. Saat ini banyak sekali perusahaan yang di dalamnya terdapat pihak yang korupsi, salah satunya adalah salah satu penyebab korupsi tersebut adalah adanya ketidakpatuhan pada SOP dalam perusahaan, diantaranya adanya kesalahan prosedur proses bisnis, keterlambatan maupun percepatan waktu terjadinya atau selesainya proses bisnis, kesalahan nama user yang bekerja, maupun adanya anomali pada nominal uang perusahaan. Hal ini bisa dicegah, jadi untuk fraud, kecurangan, korupsi itu bisa dicegah pada tahap awal jika perusahaan tersebut memiliki SOP yang bisa disimulasikan dengan tujuan untuk melihat realitas proses bisnis dari suatu perusahaan tersebut dan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan baik dalam hal cost, time, maupun resource. Nah, di sini SOP akan menjadi bekal kita untuk selanjutnya akan kita modelkan, kemudian kita lakukan analisa performance, kemudian kita bisa melakukan simulasi untuk forecasting dan peningkatan kinerja proses atau proses optimasi. Jadi memang SOP ini erat sekali kaitannya jika kita berbicara mengenai manajemen proses bisnis atau bisnis proses manajemen. Pemodelan proses bisnis itu biasanya kita membuat SOP itu dengan tools-tools yang sederhana, misalkan Microsoft Visio, Edraw Max, SmartDraw, Glyphy, Creatly, Lucidchart, Kaku, Flowchart.com, YUML, dan lain sebagainya. Jadi, yang tidak tertera pada slide yang saya berikan itu bukan berarti tidak bisa digunakan untuk membuat SOP, tetap bisa. Cuma sekarang kita ingin bagaimana sih caranya ketika kita menggambarkan SOP, kita bisa langsung melakukan simulasi atau analisa performance. Maka kita dapat menggunakan tools yang nanti akan kita install atau kita kenali lebih jauh. Jadi di sini ya. Tools-tools ini sayangnya masih belum bisa mensimulasikan secara nyata atau real suatu proses bisnis dan tidak bisa mengambil data histori atau event log atau data log dari proses bisnis tersebut. Jadi ketika dijalankan atau kita ingin melihat
Sudah sesuai belum? Atau apa sih kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi ketika SOP tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya? Nah, untuk aplikasi ini atau Kakas Bantu ini tidak bisa untuk mendapatkan simulasi tersebut. Alat atau aplikasi atau Kakas Bantu yang bisa kita gunakan untuk mensimulasikan dan mengambil data event log dari suatu proses bisnis yang digambarkan adalah YAL atau Yet Another Workflow Language. YAL ini dikembangkan pertama kali oleh Will van der Als dan Arthur ter Hofstede pada tahun 2002. Jadi kita bisa dengan mudah untuk mendownload YAL ini. Terakhir saya punya YAL versi 4.1 bisa di-download di www.yalfoundation.org. Ini adalah contoh proses bisnis digambarkan dengan Microsoft Visio ya. Jadi ini ada start, kemudian di sini stop-nya, apakah sudah lengkap dokumennya, dan sebagainya. Mungkin ini sudah familiar semua ya, bagaimana caranya menggambar proses bisnis dengan Microsoft Visio yang paling mudah. Kemudian kita lihat peta proses bisnis dan SOP atau Standard Operating Procedure. Perusahaan itu memiliki SOP dan juga memiliki ISO 9001. Umumnya, ISO 9001 digunakan sebagai acuan dalam melakukan proses penyusunan SOP yang nantinya akan diterapkan atau diimplementasikan pada perusahaan atau organisasi tersebut. Ada beberapa langkah melakukan proses penyusunan SOP yang berkaitan dengan ISO 9001, yaitu yang pertama adalah proses identifikasi standar ISO 9001, kemudian tahap kedua, proses menyusun proses bisnis yang berkaitan dengan core perusahaan, kinerja perusahaan, yang berkaitan dengan standar ISO tadi. Kemudian tahap ketiga, proses pengembangan prosedur. Tahap keempat adalah proses pengembangan elemen-elemen dokumentasi. Tahap pertama kita lihat proses identifikasi standar ISO 9001. Dalam tahapan proses ini, perusahaan melakukan proses identifikasi berkaitan dengan klausul-klausul yang disyaratkan dalam perusahaan berdasarkan standar ISO 9001. Perusahaan tetap harus memastikan adanya pemahaman yang kuat dengan standar ISO 9001 karena ini adalah standar global ya yang digunakan bagi perusahaan. Kemudian tahap kedua adalah proses penyusunan proses bisnis. Jadi di sini apa yang penting untuk kita lakukan adalah penetapan proses bisnis dari organisasi. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pola organisasi tersebut dengan penetapan pekerjaan yang ada di dalamnya dapat dijelaskan dengan baik. Jadi tidak ada yang ambigu. Juga harus dijabarkan PDCA, Plan, Do, Check, dan Act yang terdapat pada ISO 9001 dengan menggunakan prinsip kaidah perbaikan berkesinambungan atau berkelanjutan. Kemudian kita lihat untuk tahap ketiga adalah proses pengembangan prosedur. Proses pengembangan prosedur ini adalah proses yang penting. Kenapa? Karena biasanya pengembangan prosedur ini berkaitan dengan prosedur yang juga disyaratkan pada ISO 9001. Jadi, kalau misalnya sudah ada kaidah tentu akan lebih mudah ya untuk menjalankan atau mengimplementasikan nantinya si prosedur tersebut berdasarkan ISO 9001. Kemudian tahap keempat yaitu proses pengembangan elemen dokumentasi. Status pengembangan dari elemen dokumentasi ini adalah hal yang penting dalam memastikan struktural dokumen yang dijalankan sesuai dengan dokumen yang sudah terstandarisasi. Jadi di sini untuk tahap keempat ini lebih kepada mengembangkan level dokumen ke dalam bentuk sistem operasional instruksi kerja, sistem pencatatan atau form, serta sistem prosedur antar departemen. Jadi semacam SOP dan IK bagi organisasi dengan multi departemen atau multi divisi. Kemudian kita lihat sistematika peta proses bisnis. Dalam pemetaan proses, bisa kita mulai dengan menggambarkan seluruh aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi menjadi kelompok besar aktivitas yang kita sebut sebagai peta proses bisnis. Jadi dari peta proses bisnis tersebut, kita bisa detailkan menjadi sub
peta proses bisnis, dan kemudian menjadi SOP dan instruksi kerja. Jadi bisa dilihat di gambar ini ada proses, kemudian subproses, kemudian standar operating procedure atau SOP, kemudian ada work instruction atau IK, instruksi kerja. Jadi misalkan prosesnya ada production planning and inventory management, product development, technical service, supporting management, dan seterusnya. Kemudian turun menjadi subproses, ada production preparation, processing, packaging, packing, dan seterusnya. Kemudian akan turun menjadi SOP, ada step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada instruksi kerja, ada step 1, kemudian formnya bagaimana. ABC, butuh checklist, maka juga dijabarkan pada IK ini. Maka dengan adanya proses, subproses, SOP, dan work instruction ini diyakinkan atau dijamin seperti itu ya, karena sudah mengikuti ISO 9001 juga sebagai standar globalnya, untuk perusahaan bisa mengimplementasikan dan meraih tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, ini adalah penjelasan ya lebih lanjut dari proses, subproses, SOP, dan work instruction. Kemudian alur tahapan sistem manajemen mutu. Jadi di sini ya ada quality policy, ada quality manual, ada prosedur atau SOP, ada work instruction atau WI, dan form record atau checklist. Jadi dari ini semacam segitiga ya, segitiga piramid. Yang paling bawah adalah form record, work instruction di atasnya ada SOP, kemudian quality manual, dan quality policy. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini. Kita akan lanjutkan untuk bagian kedua di minggu depan. Seperti biasa, jika masih ada yang belum jelas, dapat membaca di modul pengayaan dan textbook yang sudah disediakan pada minggu kedua, course manajemen proses bisnis, model, dan simulasi. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan pada forum diskusi yang sudah disediakan untuk minggu kedua. Nanti akan saya jawab berdasarkan pertanyaan yang masuk untuk minggu kedua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.